Perkenalkan, nama saya Elizabeth Laiman, Prodi Perikanan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan manajemen dan apa saja yang menjadi bagian dalam manajemen. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya perairan payau. Yang ketiga, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan salinitas air payau. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan secara teknis manajemen kegiatan perikanan budidaya air tawar, air payau, air laut, dan saya akan memberikan contohnya masing-masing. Yang pertama, pertanyaan dari yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen dan apa saja yang menjadi bagian dalam manajemen adalah proses perorganisasian, pengaruh, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis, dan yang menjadi bagian dalam manajemen yaitu yang pertama, manajemen keuangan. Manajemen keuangan dia menjelaskan tentang mengelola keuangan organisasi termasuk perencanaan anggaran, investasi, dan pengendalian biaya. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia menjelaskan tentang mengelola karyawan termasuk perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan komposisi. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran menjelaskan tentang mempromosikan dan menjual produk atau layanan organisasi serta membangun hubungan dengan pelanggan. Yang keempat, manajemen operasional menjelaskan tentang mengelola proses produk atau layanan organisasi termasuk logistik, quality control, dan inventory manajemen. Yang kelima, manajemen strategi. Manajemen strategi ini menjelaskan tentang menentukan arah dan tujuan jangka panjang organisasi serta merumuskan strategi untuk mencapainya. Yang pertanyaan nomor 2 yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana terjadinya perairan payau. Di sini perairan payau adalah campuran antara air tawar dan air laut. Ada beberapa proses yang dapat menyebabkan terjadinya perairan payau yaitu yang pertama, muara sungai, yang kedua, pasang surut, yang ketiga, industri air laut, yang keempat, evaporasi, dan yang kelima, aktivitas manusia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan salinitas air payau. Di sini penjelasan dari saya yaitu salinitas air payau adalah kadar garam yang terlarut dalam air payau. Air payau memiliki salinitas yang lebih rendah daripada air laut, namun lebih tinggi daripada air tawar. Soal nomor 4 yaitu saya akan menjelaskan tentang secara teknis manajemen kegiatan perikanan budidaya air tawar, air payau, dan air laut serta memberikan contoh. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu yaitu yang pertama, manajemen kegiatan perikanan budidaya air tawar melibatkan pengelola segala aspek yang terkait dengan budidaya ikan di lingkungan air tawar. Ini mencakup pemilihan spesies yang akan dibudidayakan, pengaturan lingkungan budidaya seperti suhu air dan pH, manajemen pakan, memelihara kualitas air, mengendalikan penyakit dan parasit, serta pemantauan pertumbuhan dan kesehatan ikan. Contoh
Contoh ikan air tawar yaitu yang pertama pembudidayaan ikan lele, yang kedua budidaya ikan nila dalam sistem aquaponis, dan yang ketiga budidaya udang di kolam terpal. Yang kedua, manajemen kegiatan perikanan budidaya air payau melibatkan serangkaian teknis untuk mengelola kegiatan budidaya ikan di lingkungan air payau yang merupakan perairan dengan tingkat salinitas yang lebih tinggi daripada air tawar tetapi lebih rendah daripada air laut. Contohnya dapat ditemukan dalam berbagai proyek budidaya ikan di daerah pantai atau estuari yang mengalami campuran air tawar dan air laut seperti tambak udang, tambak bandeng, atau tambak ikan nila di daerah pesisir yang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Dan yang ketiga, manajemen kegiatan perikanan budidaya air laut melibatkan serangkaian langkah teknis untuk mengelola kegiatan budidaya ikan di perairan laut. Contoh budidaya ikan di perairan air laut yaitu budidaya kerapu di kerambah jaring apung di lepas pantai, atau budidaya tuna di perairan terbuka. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.